Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريا بالأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus DKM Musalla Al-Hidayah Bapak Abdul Hamid serta Dewan Guru Al-Ustadz Mu'min, Al-Ustadz Jamaluddin, Al-Ustadz Munawwir Syuhada, Al-Ustadz Sofwan Effendi, Ustadzah Sofiyah, dan tidak lupa pula khusus teruntuk Bapak Kepala Desa Lambang Jaya, Bapak Kimlan Syahrani, dan Bapak Ketua RW 04 Bapak Muhammad Da'an. Dan tidak lupa juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang menyebabkan kita bisa berkumpul pada malam hari ini demi meraih keberuntungan melalui pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan kita melaksanakan peringatan Maulid tiada lain tujuannya adalah sebagai curahan rasa bahagia yang telah diutus Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita peringati Maulidnya pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut, saya mohon setiap mendengar kalimat Nabi Rasulullah, Nabi akhir zaman, kita ucapkan sholawat, karena itu ruhnya Maulid. Jadi ketika kita memperingati Maulid, yang dituju pertama itu tadi, setiap mendengar nama beliau kita bersolawat. Peringatan Maulid selalu diperingati dalam berbagai kesempatan. Menikahkan anak, baca Maulid. Mengkhitankan anak, baca Maulid. Menempati rumah baru, baca Maulid. Peresmian bangunan apapun, baca Maulid. Maulid, serta Maulid. Mengapa? Pernahkah kita bertanya? Jawabnya ialah karena kita menjadi ada, itu barokah Nabi SAW. Bagaimana kiranya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita tidak mengucapkan terima kasih? Pantas enggak? Lebih tidak pantas kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kita telah dijadikan umat beliau. Lalu hukumnya apa ini Maulid?
Maulid yang cara kita nih, ini hukumnya bid'ah baru, tetapi hasanah, baik. Maulidnya sendiri tidak bid'ah. Siapa pelaku pertama maulid? Nabi SAW. Dengan beliau melaksanakan puasa pada setiap hari Senin, ketika ditanya oleh sahabat, "Sumta ya Rasulullah, engkau berpuasa?" Kata Rasulullah, "Iya, karena di hari ini aku dilahirkan." Hari Senin maksudnya. Hari Senin yang mana itu? Hari Senin yang tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kita hanya melihat pada tanggal 12 Rabiul Awal di saat Nabi lahir, maka nggak ada lagi nih peringatan begini, karena dianggap udah selesai. Ini kok maulid nggak pernah sudah, ada terus. Kenapa? Karena buat girang, buat ngucapin terima kasih. Kita ketemu orang di terminal mau pulang nggak punya ongkos, dompet kecopetan misalnya. Ada orang tonton nanya kita, "Pak, Bapak kelihatannya sedang bingung nih. Ada apa?" "Saya kecopetan," misalnya. "Terus saya mau pulang gak punya ongkos." "Jangan sedih Pak, ini buat Bapak ongkos, ini buat keperluan Bapak di perjalanan." Ini orang bakal kita ceritain setiap kita ketemu teman. Betul? "Waduh, kemarin gua tempo hari gua pernah ngalamin begini, begitu. Untung ada orang yang nolongin gua." Kita ceritain begitu nggak? Ya. Pasti ceritain begitu nggak? Ya. Kita sebut terus tuh. Dari saking girangnya kita. Tidak ada orang yang paling pantas untuk kita ucapin terima kasih dan tidak butuh ucapan terima kasih kita. Sampai-sampai terima kasih kita pun akan kembali kepada kita. Cuma Nabi SAW. Dan di peringatan maulid ini, kalau kita mau tahu kadarnya peringatan maulid, setiap orang memperingati acara maulid, ini acara maulid kalau dilaksanakannya berdasarkan ilmu, bisa menjadi sarana kita minta ampun, menjadi sarana ampunan. Saya mau nanya, bener nggak Nabi suruh kalau kita ketemu kepada sesama muslim, kita ngucapin salam, "Assalamualaikum"? Disuruh nggak Nabi? Ada nggak debat maulid? Ada. Kalau diundang, disuruh datang, Nabi yang nyuruh, bener nggak? Ada nggak debat maulid? Ada. Kalau ada tamu, suruh hormatin. Apa yang kita punya kita keluarin. Disuruh nggak sama Nabi? Anak muda ketemu orang tua, cium tangan. Atau yang seumur, jabat tangan, musafahah. Ada nggak debat maulid? Ada. Bersolawat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak debat maulid? Ada. Jadi kalau mau didetailin nih maulid, mau didetailin, mau dirinci, bahwasanya kita memperingati maulid ini bukan persoalan baru. Memperingati maulid ini pekerjaan para ulama. Pekerjaan para ulama yang sudah dikerjain oleh para ulama ini peringatan maulid. Demi apa? Demi kita menjadi orang-orang yang berjiwa terdidik. Makan dikasih nampang. Dagingnya cuma satu di tengah, makannya berempat. Langsung ngerti nggak kita bahwa itu daging bukan buat kita doang? Ngerti nggak kita? Nasi satu nampan, makannya berempat, dagingnya satu. Kita ngerti nggak tuh bahwa daging bukan cuma buat kita? Berbagi, ada sosial di maulid. Ini saya harap supaya fokus ya. Sebab zaman sekarang banyak maulid ini dijadikan sarana orang ngobrol omongan yang tidak berdasarkan ilmu, nggak ngaji. Nah ini kita peringati maulid, kita bentuk pengajian.
Kalau tadi itu pembacaan maulid nyenangin hati kita tuh. Pakai hadroh, gendang-gendang burung itu nyenangin hati kita. Nah kita harus membuat Nabi senang. Di mana letak senangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila kita selamat, tidak mendapat murka Allah. Bagaimana caranya kita supaya tidak mendapatkan murka Allah? Kita harus jadi orang yang baik. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi orang yang baik? Kan mesti ada yang kita tauladani. Yang kita tauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyuruh kita untuk menjadikan Nabi sebagai guru? Allah. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, umat maksudnya, hamba semuanya. Ya. Jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Suruh ikuti Nabi maksudnya. Jadi Allah memerintahkan agar Nabi ngasih tahu. Orang semua disuruh ngikutin beliau. Mengapa kita disuruh mengikuti beliau? Karena beliau adalah Quran yang bergerak. Quran itu ada yang bentuknya kitab, diem. Tapi ada yang bentuknya ngomong. Siapa? Nabi. Tadi maulid apa yang dibaca? Dibaca. Yang perlu kita tahu bahwa setiap kitab maulid pasti ada ayat inna fatahna. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Inna fatahna. Allah yang berfirman, laka, lakanya buat Nabi itu. Inna fatahna, telah kami buka, telah kami berikan, telah kami anugerahkan, ya, telah kami bukakan, laka untukmu. Rasulullah maksudnya. Fathul mubina, pembukaan yang sangat jelas. Artinya di sini kalau kita mau ambil inti daripada ayat ini, segala sesuatu telah Allah beri untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat. Sebelum yang lain mengerjakan, Allah terlebih dahulu melakukan solawat kepada Nabi SAW. Apa solawat Allah kepada Nabi? Dengan meletakkan Nabi pada puncak kemuliaan dibanding para Nabi dan Rasul. Alaihissalam, Nabi paling mulia. Dibandingkan para malaikat, Nabi paling mulia. Bahkan Nabi pemimpin para Nabi dan Rasul, pemimpin para malaikat, pemimpin para makhluk, manusia dan jin. Nabi imamnya. Dilihat dari penciptaan, Nabi paling pertama. Kalau kita dengar di luar sana ada yang ngomong begini, oh itu kelewatan, bulu, kelebihan segala macam. Kalau bisa lebih daripada ini, aku akan melebihkan. Cuma udah mau lebihnya nggak bisa. Selebihnya kayak apapun kita muji beliau nggak bakal nyampe.
Kalau yang namanya muji itu pengibaratan. Aduh, kita lihat misalnya wanita cantik sekali kau laksana bulan misalnya. Nggak kayak bulan tuh perempuan. Mungkin tingginya kurang. Ya. Yang namanya orang lagi jatuh cinta. Perempuan begitu juga melihat laki hitam benar. Emang dia lagi cinta. Wah dianggap bukan main, jagoanku itu. Wah dipuji seadanya. Kita aja enak melihatnya. Tapi kalau orang lagi cinta, yang gak pantas dipuji aja dipuji. Tapi dipuji seperti apapun, kalau manusia selain daripada Nabi SAW, kau laksana bulan, nggak indah seperti bulan, nggak terang kayak bulan. Tapi Nabi SAW, bulan saja terangnya kalah sama Nabi SAW. Mana buktinya? Anta nurun, fawqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Makanya dikatakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan telah diampuni dosamu yang sudah maupun yang belum. Ayo kita pikirin sekarang. Dosamu sudah diampuni yang sudah maupun yang belum. Nah kalau yang belum sudah diampunin, masa ada yang udah? Ini jangan melongo-longo nih, paham ini nih. Yang belum dikerjain dosa nih udah diampunin, masa ada yang udah? Untuk menunjukkan bahwa Nabi ini maksud. Gak ada salahnya udah. Dan julukan-julukan kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain beda sama julukan buat Nabi yang satu ini. Yang lain julukannya Khalilullah dan lain-lain banyak dah, ya, Sofiullah dan lain-lain sebagainya. Tapi Nabi yang ini Habibullah, kekasih Allah. Jadi kalau mau dipikir-pikir, Nabi yang paling cocok sama redhonya Allah, Nabi yang satu ini. Yang bisa ngomong binatang Nabi siapa? Kurang kencang nih, kurang kompak. Nabi itu ya ketahuan habis hujan jadi nggak loyo. Nabi Sulaiman ya. Kalau ada yang bisa ngomong sama binatang, Nabi bukan, wali bukan, namanya orang apa? Woi, ini nanya, saya nanya. Nabi bukan, wali bukan, bisa ngomong sama binatang, orang apa? Kata yang hatinya ada kurang beres, masa ceramah begibah, kata gue mah gak nyebut, gue mah nanya. Ini saya ngomong pakai bahasa Bekasi karena ngeliat Bapak Lurah tadi ngomongnya pakai bahasa Bekasi juga ini. Ada kalimat nyok, itu kalimat asli itu, kalimat paling enak itu. Jadi apa adanya gitu, jadi orang gak sok-sokan Melayu tinggi. Kalau pernah Melayu tinggi, manifestasi soal macam, kata yang gompong apaan terasik. Mendingan begitu ngomong. Kita orang Bekasi yang ngomong pakai bahasa Bekasi. Disediain hamburger, bingung makannya. Kemudian dia memulut, diginiin gak muat, miring terbalik. Belajar sama tikus, makanya direpesin dulu pinggirannya, kalau udah kecil baru tenggak. Ternyata tikus bisa kita jadiin guru juga ya. Dulu saya cerita dikit nih, saya belokin ceritanya. Macan, Raja Hutan apa Raja Hutan? Singa macan, ya itu masih keluarganya, emaknya macan, mamanya singa, masih ada kerabat. Singa nih ngeliat tikus, dengan sombongnya si singa nih ngatain tikus. Apa manfaatnya kamu? Apa kelebihannya yang kau punya? Buat dicela habis, tikus nggak nyaut, diem aja. Nah kita kalau dicela orang diem aja Pak. Kalau kita dicela orang diem aja, itu ngikutin Nabi berarti. Orang namanya nggak ngerti, nggak tahu, maafin aja kalau dia salah. Kita lagi dibohongin nih.
Dia lagi ngomong sama binatang, kita bilang aja, wah hebat kamu. Gitu aja udah diri-girang. Namanya balon karbit. Balon karbit itu kan biar ditandulin kita juga di atas mulu. Gunting benangnya, terbang dah. Wah, tinggi bener. Begitu karbitnya ketiup angin, habis nebak di sawah, kena padi, meledak gak? Dan carian lo. Nanti itu. Kata ini tikus, wah. Tahu-tahu singa begitu jalan dengan congkak dan sombongnya. Kena ranjau. Kejebak sama ranjau. Berontak dia dengan tenaganya. Sambil mengaum gitu. Mengaum, ketinggian ngaum. Pakai bahasa kita aja deh, jejemplingan. Sesambatan. Ya, begawakan. Nah, tinggal pilih mau yang mana. Ini tolong motor jangan pas banget mulut saya lagi manyun ya. Ini kadang-kadang pas saya begitu. Dokter dikasih duit foto habis. Bukan gua ini. Nggak kalau di motor kalau begitu kali aku lagi gitu. Akhirnya kena ranjau ini macam. Berontak nggak bisa, sampai lemes. Tikus datang. Kalau dibilang dikerati ketinggian, kita makanya kejar semua ini. Ya. Digigitin tuh tali ranjau sama tikus. Dikit sampai longgar tuh singa keluar. Ngomongin tikus. La tahtaqir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang yang ada di bawahmu. Jangan kau hina sesuatu yang ada rendah di bawahmu. Atau jangan kau rendahkan sesuatu. Karena tiap sesuatu punya kelebihan. Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita nih, lu ngehina gua, ntar aja pada waktunya lu butuh gua. Jangan sombong. Begitu kaya, gua nggak butuh sama lu. Wah, entah kalau mati pakai pahar, kalau nggak tahu itu boleh jadi mati. Pahar. Kasih handuk suruh mandi sendiri. Masuk lubang kubur sendiri. Ayo uruk sendiri bisa. Pak, orang biarpun satu yang mati, yang gotong berempat. Ada yang gotong berdua doang? Enggak ada, berempat. Kita pernah tahu yang bakal gotong kita siapa tuh? Yang dulu kita katain, gue gak butuh lu. Tayang dikit rumah langsung tembok tinggi. Pintu gerbang, tulisin, awas ada anjing galak. Kalau anjingnya di dalam tuh. Jangan Pak. Kita kalau punya duit banyak bikin rumah gede, buka pintu. Dia bingung misalnya terima tamu. Karena rumah juga ada zakatnya. Zakatul bait, baitud dhiyafah. Bayar zakatnya rumah dengan banyak nerima tamu. Kalau kita sering nerima tamu, ngasih makan tamu, jadi kopi buat tamu, punya rumah selapangan bola lagi masih bagus. Ini rumah cuma berapa ratus meter, pintu gerbang tinggi banget, orang susah ngintip. Bayar kagak ada, oh nggak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gila kan dari apa? Dulu ada tukang ngamen dulu. Tukang ngamen. Begitu jeng yang punya rumahnya juga tingkat nih. Ini tukang ngamen nyanyi. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Gitu. Toto keluar nih pembantunya yang punya rumah. Ini sih yang tukang ngamen belum lihat, yang punya rumah ada di atas. Nggak ada orangnya, nyanyi. Perasaan tadi ada. Kata Tuhan mah setan dong lihat gue dia tuh. Benar-benar Pak, di zaman model-model sekarang kami minta-mintain ngembaliin. Ya maaf saya nggak ada uang receh, ada kembaliannya nih Pak. Benar-benar Pak, sekarang ini manusia udah serba bingung sekarang. Makanan yang modern-modern udah, wah dicobain semua, dicobain, baliknya geblok lagi.
Yang jarang dilihat, yang dia puji pakalnya. Nah ini, lu kemana aja lu? Mungkin ketemu gue bilang ngomong gitu. Untung lu bilang yang nggak nyaut. Udah Pak, kita menjadi orang asli-asli aja. Dari Pak Lurahnya ngomong asli, emang orang Bekasi, kita Bekasi aja udah. Singkong mau diapain juga, kalau singkong mau kita kenal dah. Diiris-iris, dijemur, digoreng. Keripik, singkong, ujungnya sebut keripik singkong. Cuman beda singkong kalau udah masuk ke pabrik, namanya terus potato. Kentang itu nama. Ya. Zaman dulu kita anak-anak yang pada udah yang tua-tua nih. Kalau saya kan masih muda. Ini sengaja jenggot saya putihin. Orang-orang pada gitu menjenggot kan, kalau saya saya putihin. Udah ngapa jangan ribut ya, mau juga ngomong gue pakai domelin. Yang seusia-usia kita nih makan pakai genjer aja udah enak banget. Makan sama terasi dibakar aja udah enak banget. Makan sama ikan japu pakai cuka bawang merah udah enak banget. Iya, ngaji pakai lampunya lampu kaleng. Gurunya kancing bajunya nggak dikancingin, balik ngipas. Asal murid salah aja, salah. Ain, itu korokan. Makanya nyangkut ilmunya. Bukan lo sekarang. Ngikut musabako. Tolol dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah suara digede-gedein, ngomong sama cempereng banget. Di mic digede-gedein suaranya. Udah lu tuh ngobrol sama kita, dari mana aja Pak? Gitu. Begitu dikasih mic suara digede-gedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju bordel apa aja ada bordelnya. Kalau gambar layangan apa aja udah. Pak kita bisa ketawa nggak cepat murid? Nggak usah cabul, bisa ketawa kita, nggak usah cabul, nggak usah konyol, bisa kita ketawa cepat murid. Ikut musahabat kok ya nomor jauh nomornya begini 102. Silakan mendatangi begitu. Gua nggak pernah jadi juri sih, jadi bahasanya gua nggak tahu. Iya. Jangan buat tebang persoalan bahasa, jangan ikutin bukan itu tujuannya. Map juga handphonenya nggak usah tanya merek apa, yang penting mapnya bener. Biar HP-nya 4 miliar. Kita mau ke rumah teman kita dikasih alamat, di mapnya suruh sebetulnya mesti ke kanan, disuruh ke kiri mau map. Disuruh lempeng harus suruh berhenti. Kita banting nggak coba? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, kan orang sekarang pada kurang ajar sama gue. Orang-orang gila, orang yang baca Quran taruh duit, gila namanya. Nggak apa-apa, orang gila melucu aja udah. Kalau orang gila zaman dulu ngambil batu nimpuk orang. Orang gila sekarang enggak. Di tempat maulid ada orang gila, di pengajian ada orang gila, perempuan ada baca Quran taruh duit, banyak yang gitu. Gila tuh, sama yang ngomong binatang tadi tuh. Iya. Akur tuh, grupnya itu. Itu kalau pernah bikin band kagak ada lagunya tuh, belum damai doang tuh. Tapi cerita apa tadi? Musabaqah tilawatil Quran. Sorry. Nah iya begitu diajak ngomong tuh biar ingat jangan gue begitu. Jangan sekarang kita kalau hadir maulid apa badan sama rohnya bawa. Jangan badan doang dibawa, roh di rumah. Bocah. Ini saya nurutin kesehatan nih, belum tentu bisa datang, cuma alhamdulillah nih. Jadi kita bisa ketemu, kita bisa sholat ya. Jadi ngomongin apa tadi? Boleh bagus ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dia juga, alif juga, ain di sini. Aku begitu, tampilan doang keren. Alif yang satu taruh sini, satu taruh di hidung, alif juga. Aku nggak ada juga. Kalau gue jadi juri kalah, bohong kalah. Akibat raga kebanyakan ilmu kagak. Jangan sekarang begitu. Ngapain nih kira-kira gue dagang gak punya modal. Kerja perlu ijazah.
Ngapain kira-kira yang paling laku? Ah, lu jadi ngaku nabi aja dah. Iya. Ada yang nggak percaya? Ada. Ada. Orang kata komplit sekarang mah, mau kafir ada gurunya, ada tempatnya. Mau kufur ada gurunya, ada tempatnya. Mau fasik ada gurunya, ada tempatnya. Mau gila ada gurunya, ada tempatnya. Cuma kalau orang gila asli mah kan ditanya ini berapa? 8. Oh, kalau dia aja gilain 4, 2. Ini ratusan sama ribuan. Ratusan sama puluhan ribu kita tanya, mau yang mana? Kalau orang gila mah 10.000 kan. Iya. Ini mau nggak 100, mau nggak gila ini mau nggak gila. Iya. Gila bener tuh orang. Begitu paling kita ngomongnya. Nggak gila dama. Walaupun ada benernya juga. Gila bener tuh orang. Itu udah kelihatan gila berarti kalau sampai ngomongnya begitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa tuh? Yang nolongin macan siapa tadi? Tikus. Nah, kita bicara tikus karena kita memang model orang-orang yang belum berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sekarang tikus yang buat di zaman kita beda sama tikus zaman dulu. Kalau tikus zaman dulu diubur berkucing. Tikus sekarang kucing kaget. Bener-bener. Sampai ada pakai kacamata terus tuh tikus. Saking tuanya tuh tikus. Kata tikus apa lo? Ngkong gua dulu boleh takut sama lo. Sekarang lo sama gua. Kucing udah jijik kucing sama tikus. Nah, waktu tikus dulu makan mainnya di atas plafon, gigitin kabel, bola baru beli putus, begitu. Waktu tikus sekarang main ke dapur, kenal serasem. Bener-bener, nggak boleh naruh makanan apa aja tahu. Ada lagi yang kecil, emang muridnya? Iya. Muridnya di bawah, muridnya di atas. Kita naruh makanan di sini nih, ini gipsum nih. Gipsum, plafon, tahu dia bolokin dalam makan itu. Ngeker. Oh di situ benar makan. Iya. Percis sama oknum bini. Oknum bini bukan di sini bukan. Dan marah bu. Iya. Coba jajal umpetin duit laki dah. Di mana tahu bini kata belum kan sama. Bener. Pokoknya laki-laki sekarang udah kayak anak TK sama bini dong. Nah. Ego. Mau ngasih duit ke orang tua ngumpet dari bini. Bocah yang beranakan lo itu. Kayaknya ada di sini. Ini ngomong bisa bilang mari-mari sini. Pak kalau ngaji mah jangan pakai merengut, jadi ketahuan yang sebelah. Udah kalau dikena hukum, gua, gitu aja udah, jangan pakai yang ngambek. Apalagi begitu kena buat nunggu, wakat kenanya dia. Jadi kalau ngaji kena hukum berasa itu tandanya kita masih belum muka tembok pak, masih ada kesadaran, masih berasa. Nah kalau udah mati rasa, langsung bilang baik, gua. Gila jelek kan, no siano. Ada orang begitu ya? Ada nggak? Ini kesempatan tempat maulid. Kalau di tempat maulid dapat omelan, pulangnya terbawa. Ya Allah. Iya selama ini saya sudah durhaka. Saya mau ngasih duit sama orang tua aja takut sama bini. Padahal yang beranakin orang tua saya, ibu saya, yang ngurusin bapak saya. Nah makanya caranya saya kasih tahu bini, kasih emak gitu. Biar si bini yang ngasih mertua. Jadi mertua lebih sayang sama mantu. Ntar kalau anaknya kira-kira mau gila lagi juga marah mana. Lu jangan sakitin mantu gua gitu. Tapi kalau kena mantu kurang ajar, udah tuh ngelepas ya begitu mah. Kayak nyawa bagi bosnya mau garap mah. Nah kita bisa lihat tuh. Ya. Kan burung dara tinggi banget tuh, tingginya ini. Wah, udah gak tau dia mau listrik. Mati loh. Ya. Jadi giliran mertua lakinya yang ngasih. Giliran mertua yang perempuan, bini yang ngasih. Jadi dua-duanya mertua tuh sayang. Begitu. Ngomong sama istri, bagi emak, gitu sama bapak.
bagi. Mana orang tua duluan. Kalau anak laki tetap harus lebih taat kepada emak bapaknya walaupun udah kawin. Kalau anak perempuan harus lebih taat sama suami daripada kepada kedua orang tuanya kalau sudah kawin. Kenapa? Karena yang tanggung jawab suaminya udah pindah tuh tanggung jawab. Ini ngaji namanya. Jangan sampai acara maulid cuma dijadikan laga-lagaan doang, ceramah pada ngaco. Makanya umat kagak pada lempeng dirinya. Mesti disporing semuanya. Maulid mulut ini mesti tangan kiri baik. Bocah. Nah kita kalau minum nih sekarang buka botol di tangan kiri, pegang botol tangan kiri nih. Begitu buka tangan kanan, pindahin dulu ke tangan kanan baru minum. Tuh umat Nabi namanya. Puasa dari pagi. Ini di mana aja saya bukanya begini karena oknumnya banyak. Puasa dari pagi lapar, haus segala macam. Begitu mau buka puasa udah asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah dan udah ngeliat makanan. Lu kayak kagak redo puasa. Iya. Merem kalau dibaca udah pada makan lagi puasa mah. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'aluka jannah wa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Lihat. Korma jauh. Yang depan bala-bala, lontong, goblok, tolol. Korma dulu sunnah. Korma satu. Karena Nabi suka korma. Kalau sekarang jangan lagi Nabi. Wali itu dikasih bala-bala nanya. Apa ini? Ini orang apaan aja. Maksudnya apa aja ada di situ. Bala-bala namanya bala. Kemudian kalau bala apanya tumbuh. Entar, bala-bala mah entar. Korma dulu atuh. Udah makan korma, rogana kalau mau makan. Yang penting hormat dulu sama Nabi maksudnya. Apa yang Nabi suka kita berusaha suka. Baru maulid ada artinya. Minum tangan kanan, makan tangan kanan, ngasih tangan kanan, nerima tangan kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan bawa HP, jangan bawa rokok ke kamar mandi. Belain saya bu. Kita banyak nih oknum malam ini bu. Jangan kasih ampun udah. Masuk kamar mandi bawa HP sama rokok. Udah ketahuan kamar mandi tempat setan. Itu kalau masuk kamar mandi bawa HP sama rokok, kata setan, wah temen gua datang. Udah mulai sekarang jangan. Kan kita masuk kamar mandi disuruh diem, ngomong aja gak boleh. Masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang ada di kamar mandi. Ruangannya paling kecil tapi setan kumpulnya banyak di situ. Merokok sambil menghayal. Apalagi orang-orang kaya di kamar mandi ada telepon. Halo. Apa? Bego. Sampai ngedan orang dengar. Tolol. Udah Pak, biar malu Pak, kita biar punya malu sama Rasulullah. Kita nih umat yang sempurna, Masya Allah, tabarakallah. Standarnya ikutin Nabi SAW. Susah dikit sabar, jangan pakai pinjol, benjol. Ya. Jangan. Yang masih pada punya sambutan-sambutan begitu pulangin, sayang sama sholat. Sayangi sholat kita, sayangi ibadat kita. Orang yang masih pakai duit haram begitu ibadatnya tidak diterima sama Allah. Pakai mau ngambek, kalau gitu gak usah ibadat. Gak bisa, kalau kan garing. Iya. Kan darurat yang mesti ngomong darurat agama, bukan otak kita. Kalau kita punya kemauan banyak, punya duit 1.500.000, pengen beli motor yang 7 juta. Iya. Dan nyeksa diri tuh. Udah. Kalau emang punya duit 1.500.000, cari motor yang di bawah itu harganya atau yang segitu supaya pas. Ntar begitu duitnya nambah, jual yang jelek kan beli yang bagusan kan bisa. Ada cerita Pak, ini orang yang model begitu nih kayak model pengalaman yang saya alami. Ini rasanya yang pernah hadir sini juga pernah ngalami yang hadir nih. Pintu kereta, kantor pintu kereta. Iya. Nino, kan begitu tuh. Ya.
Udah lama kita nungguin panjang macet. Kita pikir ini kata jurusan mana sih lama banget. Enggak tahunya apa, yang dandanin mereka yang lanjut. Pakai begini lagi sama kita. Apa kan sambit. Disangka kelihatan, nggak tahunya bukan. Begitu pula kita, jangan seksa diri. Mau ngapain pakai utang-utang? Kalau masih hidup bisa bayar, kalau mati anak yang ditagih, bini yang ditagih. Ini diribet semua. Makanya saya pesan ya, dengan momen peringatan Maulid, pinjol apa segala macam jangan lagi disentuh. Kalau masih udah ada sangkutan itu bayar. Kalau punya aset jual, pulangin duit itu supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Barulah Maulid kita berguna. Kita kembali ke awal. Lagi ngomong apa awal? Lupa, pasti lupa. Pasti dah. Orang sekarang kan begitu, ngaji minggu ini nih. Yang minggu kemarin lupa. Kita sudah Ustaz, minta tolong Ustaz. Minggu kemarin kita bahas apa ya? Itu semua soal lupa semua. Makanya ditegur sama Allah kadang-kadang dikasih ketulangan. Iya. Ketulangan. Rasanya ada tapi nggak kelihatan. Lupa begitu juga. Lupa kan ada yang rahmat, ada yang laknat. Kalau lupa yang rahmat awalnya sedih, dari hari ke hari semakin berkurang, akhirnya apa lupa? Itu lupa rahmat namanya. Misalnya punya dompet hilang, sedih tuh, sedih susah. Lama-lama lupa, itu lupa rahmat namanya. Tapi kalau lupa yang laknat, udah tahu sering lupa. Kalau disuruh apa? Kita dulu. Ya ntar dulu. Apa lupa? Itu bukan lupa rahmat, itu lupa pengen juga kok sama dia. Jadi kita memperingati Maulid, kita ngikutin siapa? Ngikutin Nabi SAW. Kita bersolawat, kita ngikutin siapa? Ngikutin Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah yang pertama bersolawat sebelum yang lain. Waktu Nabi Adam dicipta oleh Allah SWT, Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam, malaikat semuanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam alaihissalam, untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Saja malaikat sujud. Di situ ada Izazil. Izazil ini ahli ibadat awalnya, sampai naik magom, sampai ada di surga. Dia nolak dituruh sujud oleh Allah Ta'ala. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia nolak, sombong, karena sombong. Wa kana minal kafirin. Sungguhnya mereka, si iblis itu jadi kafir, diusir oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita di tempat Maulid. Rasulullah yang nggak mau sholawat ngikutin sombong tuh. Jangan sombong. Allah murka kalau orang nggak sholawat dengan nama Nabi disebut. Sebelum malaikat bersolawat kepada Nabi, Allah Rabbul Alamin sudah bersolawat terlebih dahulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikati, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Yang disebut siapa duluan? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat kepadanya dan bersalamlah padanya. Allah telah meletakkan Nabi pada tempat yang mulia, sana wa tashrif,
Jadi sholawat Allah itu beda. Kalau kita kan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau sholawat Allah kepada Nabi itu beda. Tapi dengan perbuatan, bersolawatnya dengan perbuatan. Perbuatan apa? Allah jadikan Nabi paling mulianya Nabi. Allah jadikan Nabi Rasul paling mulia. Allah jadikan Nabi hamba paling mulia. Allah jadikan Nabi sesuatu yang paling harum, manusia yang paling harum, yang paling jago, ahli politik, ahli strategi, ahli kedokteran, ahli kedoktoran, ahli berakal, ada segala-gala semuanya direngkuh martabat-martabat kemuliaan. Makanya kita umatnya numpang mujur, dikasih hadiah yang tidak perlu kita wudhu. Gak disuruh wajib wudhu dulu kalau mau sholawat. Sebanyak apapun mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat supaya kita tidak dimurka oleh Allah. Karena Nabi marah. Ya. Dek, jangan mainin plastik, suaranya kedengeran. Karena Nabi marah. Nabi sangat khawatir kita jadi bahaya. Apa kata beliau? Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sial orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Shallu ala nabi. Jadi orang yang di dadanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah keinginan hatinya selalu terarah ke arah yang baik. Pikirannya akan selalu diarahkan ke arah yang baik. Menjadi tidak suka kepada yang buruk-buruk. Dan kampung jadi aman. Amin. Bumi jadi sejuk. Sekarang ini bala bencana sudah macam-macam Pak. Api, angin, air, segala macam sudah terjadi. Itu api, air, angin adalah tentaranya Allah. Junudullah. Ya. Ketika Allah marah kepada penduduk bumi, dikirim air. Air liwat ke rumah, masuk. Nggak pakai assalamualaikum lagi udah. Bangku baru beli pisang mengambang. Ya. Naik Pak tidur, begitu bangun, bulat saya kotor selengkul. Tali, soldet, sono, soldet sini, tetap aja banjir. Air pada ngobrol sama teman-temannya. Wah, ini memang jalanan kita ya, dari dulu ya. Begitu. Masalah dia pada bikin rumah di jalanan kita ya. Kita mau masuk di jalanan kita, ada air. Kata temannya, iya, udah kita masuk aja. Ke kamar, masuk ke kamar, masuk. Iya, mana punya rumah. Ya, dibilang ketilang orang. Ya bertengkar di rumah, nungguin perahu karet. Makan Indomie. Ya, dikasih tahu sama tim penyelamat kepada para penduduk kampung, harap apa namanya, mau dipindahin apa namanya, fungsi evakuasi. Ibu-ibu gitu habis laki ini diganyan girang dia. Harap mendekat, tim penolong akan segera datang. Perahu. Bayangin tuh, nggak pernah naik kapal dagang di laut California. Umur udah pada kelihatan semuanya udah hubungan ketutup, udah tutup kapal cuk. Wah, apa? Ini rumah si Oan ini, perempuan rumah si Anu ini. Si Anunya mana? Udah kagak bakal ada di dalam, lewek dia. Kelar air surut bersih, gitu. Capek setengah mati. Nggak mati kan? Nggak mati. Hidup tenang lagi, pentel. Nyanyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagi, joget lagi, mabok lagi, datang lagi angin. Wah, habis naik dari sini ke Cirebon, lewat ke Cirebon, makan jalan. Itu semua sebab dosa manusia, Pak. Jangan mancing-mancing. Paham? Hati-hati, udah sekarang banyak istighfar. Ini alam udah panas banget ini. Udah tanah bergeser, nggak betah dia di tempatnya. Bergeser, berkata ya.
Ibu kata dari mana? Nyaut kabel tanya. Baik. Kalau nggak dorong tuh yang nyaut colek samping ada rohnya nggak tuh? Tanah bergeser, bangunan rubuh semua rubuh segala macam. Ya, musibah demi musibah terjadi. Hati-hati. Makanya waktu dikasih hidup tenang jangan pada maksiat. Nggak ada ampun, udah nggak ada ampun yang sok-sok manjur tuh. Yang sok manjur, yang kalau jalan bawa tasbih aja. Suruh keluar waktu yang ngikutin beliau, ayo suruh keluar. Dikirim dia ke Semenep. Ayo, siapa yang manjur doanya kalau lagi angin puting beliau? Ayo. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelar aja. Angin berhenti, cuaca lagi. Sekuntum nyari lagi. Kata malaikat tuh habis loh. Gerakan ada-adanya. Semua sebab dosa manusia. Idza a'rada 'anil khaliqah fa'adhama al-'alam wa dhahaba unsu. Apabila Allah sudah berpaling kepada makhluknya dari makhluknya, maka alam menjadi gelap, cemas. Sekarang mendung. Tapi ada pak orang yang ada si orang tembok nih. Lagi hujan, kita lagi di rumah di depan masjid, saya lagi azan. Azan doa segala macam. Tahu ada orang lewat, anak muda pakai pet, pakai tangan di jaket. Lagi angin gede, lagi gede, belanda. Mau kemana itu? Dari Indomie lapar, kebo. Orang lagi was-was dari Indomie. Lempar, dengan makan kita ngeliat angin begitu, betul itu kan. Apa? Dia hebat banget. Nih, Pak, ini kesempatan banget, ini peringatan maulid, kesempatan banget ini. Ya. Kesempatan banget kita bersolawat. Di kampung kita tentram, damai. Anak-anak mudanya yang pada nganggur, tahan keinginan-keinginan buruk. Musyawarah sama orang tua. Jangan mengambil sikap-sikap yang tidak baik. Ingat, umur mati itu nggak nungguin tua dulu. Ya. Anak muda jadi anak muda muslim. Barang orang jangan yang benahin aja. Pergi sebaik Jumat, beriman bener. Khotib ngomong dengerin. Pulang yang ngantem sendal orang. Lu. Perginya doang beriman, pulangnya maling. Jangan pergi beriman, pulang kudu beriman juga. Maksudnya begitu. Motor orang main benain, beli kagak, tinggal naik aja, tinggal gas banget, bosan bocah. Jangan ya. Jadi kampung kita jaga seperti apa yang Pak Lurah tadi sampaikan, kampung biar aman. Naruh motor yang benar, kunci yang benar. Dulu pernah ada orang kenamu Pak. Kata tuan rumah temannya nih, naruh motor jangan di situ. Ini nggak aman kampung gitu. Ini tuan rumah begitu temboknya begitu kan. Sewaktu duduk kelihatan tuh spion motor. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu spion masih kelihatan. Ngobrol Pak. Benahin dah kata tuan rumah motor benahin dah. Gue WhatsApp gue ngomong nggak enak punya malu ini. Coba di sini lumayan kejadian. Itu kelihatan spionnya ada kelihatan. Begitu keluar spionnya dong di Thailand taruh jamin saya nggak mau balik. Lah, motor gua udah bilang apa lu, aduh, di sini malingnya canggih. Tuh maling ngukur rupanya, mendet. Ya buka tuh biar dia ikat yang lagi pen orang yang punya ngeliat, motornya seret. Gila nih maling belajar di mana ini? Paham ya? Nah jadi kesempatan kita maulid. Nabi jangan cuma dipuji-puji itu. Gak ada yang kenal sama Nabi Pak, gak ada yang bisa tahu sebenarnya, gak ada yang tahu. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ila al-haqqi turqa. Kana khuluquhu al-Qur'an wa shimatuhu al-ghufran.
yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Katanya sesungguhnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, akhlaknya maupun posturnya ideal, tinggi yang sebetulnya tinggi, yang cantik, yang cakep, warna kulitnya paling indah, budi pekertinya santun, akhlaknya santun, digentak lawan. Tapi agama yang dimain-mainin, Nabi akan marah semarah-marahnya. Siapapun akan dihadapi oleh Nabi. Beda sama umatnya. Kalau umatnya agama diapain orang masuk amat, yang penting jangan harta gua yang diambil. Berarti nggak ngikutin Nabi. Yaqulul haqq walau kana murra wa la yudmiru li muslimin ghishan wa la dhurra. Man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al-miskin ajabah. Yaqulul haqq walau kana murra. Terus wa la yudmiru li muslimin ghishan wa la dhurra. Hatinya bersih, nggak punya rencana, siasat, strategi kepada sesama muslim, kepada manusia, tidak jahat. Akhlaknya Al-Quran. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau kepribadiannya yang disakiti, beliau memaafkan. Wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Tapi agama coba-coba dimain-mainin, Nabi marah sampai orang tidak berani menegakkan kepala kalau sudah Nabi marah. Jadi Nabi kita ini jagoan, Pak. Jangan dianggap lemah. Nabi kita ini jagoan perang paling depan. Paling depan perang. Sampai sahabat dikatakan, kalau mau tahu sahabat yang paling berani siapa di peperangan, lihat yang paling dekat sama Nabi. Karena Nabi di barisan paling depan. Wah, luar biasa. Strategi perangnya top. Orator dalam bicara, mengerti tata cara bicara, dan mengerti bahasa apapun. Kayu, waktu Nabi di Madinah dibikinin mimbar sama sahabat, tiba-tiba Nabi mendengar tangisan. Sahabat pun pada dengar, seperti ada suara tangisan anak kecil. Nggak taunya pelepah korma nangis. Pokoknya kalau kata otak ngaulak, halo, halo, Nabi nih. Kalau bukan Nabi ngomong ke binatang, baru halo. Waktu ditanya Nabi tahu, Nabi dengar betul pohon korma itu. Karena Nabi biasa bersandar padanya. Saat ngomong sama sahabat, Nabi bersandar. Begitu dibikinin mimbar, Nabi udah nggak pakai lagi, nangis sih. Kenapa kata Nabi? Kau tidak sandari aku lagi Rasulullah. Ditawarkan oleh Nabi SAW. Maukah kau jadi temanku? Lebih memilih mana kau jadi temanku di dunia atau temanku di surga? Ya di surga saja Rasulullah. Baik, rela kau aku kubur. Dikubur di kayu. Kayu nangis. Kayu aja nangis diladenin sama Nabi, bagaimana kita? Makanya jangan berdosa. Yang dilarang oleh beliau jauhin, yang diperintah kerjain. Barulah kita benar muslim, mukmin. Jadi jangan hanya melakukan ibadah, tapi jauhkan juga larangannya. Barulah kita menjadi umat yang benar. Nah, makanya sekarang saya ingin memberitahu untuk diri saya khususnya dan umumnya buat antum. Yuk kita kerjain apa yang kita bisa dulu yang beliau lakukan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kalimat Allahumma-nya di luar kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk kaki kiri. Diam di kamar mandi. Waktu ada orang ngetok pintu, norok keras. Ada orang. Begitu. Jangan diam aja. Karena Ustaz ngomong katanya kalau di kamar mandi nggak boleh ngomong. Ada orang nggak nyaut. Dibuka keras, diketok-ketok, nggak ada orang, nggak nyaut. Nggak lama keluar dia.
Lu orang di kamar mandi ketak-ketak, lu nyaut bego. Supaya tahu ada orang di dalam. Bukannya nggak boleh ngomong terus kagak boleh bersuara. Paham itu? Ada orang nih. Oh ada. Nanti ditahu kita. Diam aja. Apa cocok sama jepit di dalam? Kan nggak mungkin. Keluar kaki kanan. Jangan bawa rokok kamar mandi. Jangan bawa HP kamar mandi. Diam. Taruh pici yang udah jelek itu taruh di kapstok kamar mandi. Kalau jongkok buang air besar, pakai pici. Kenapa? Kok setan tuh muter di atas kepala kalau orang jongkok buang air besar. Pun juga kalau kencing. Paham? Dan hati-hati kalau cebok gak bersih, hati-hati. Pernah di zaman sahabat ada orang meninggal dunia udah dikafanin, habis disembayangin, tahu-tahu di lempengan kemaluannya nih ada yang bergerak-bergerak. Begitu di muka ular. Dengan sebab istinjanya nggak bersih. Makanya ngaji bang, ngaji di sini ada pengajian di musola ada. Berapa? Seminggu sekali. 3 kali. Bagus. Buka tuh tauhid, fikih, buka. Udah kita berhenti. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang pada keder. Ini sekarang ya Allah, dari muda ibadat tuh tuanya nyengsol. Ya coba itu. Sekarang udah beda-beda. Yang awal muda jadi preman malah insaf, malah lagi jadi ustad. Ada yang sholatnya rajin banget. Ya. Gitu. Ini zaman sekarang udah ribet sekarang. Guru udah sulit dipercaya keguruannya. Ceramah di mana-mana diperdengarkan, udah awas tabligh muji-muji Nabi tapi dipakai kagak. Pakai begitu. Bulan puasa nanti insya Allah tuh korma beli ya, Syaban aja buka, beli korma. Dan kalau baru masuk Syaban jangan main marhaban ya syahrul Ramadan ya, kata Syaban gua baru masuk udah lusir. Kelebihan orang sekarang. Adzan di mushola begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia enggak selawat, Paul. Selawat Allahumma sholli alaihi baru adzan. Atau udah enggak pakai begitu langsung aja adzan. Sebab orang yang dengar disuruh selawat enggak selawat jadi celaka kan. Langsung aja udah Allahu akbar begitu. Dan kalau di selawat orang udah pada adzan udah pada kelar. Mau adzan juga pakai speaker dalam, jangan pakai speaker luar. Bukan main di negeri kita nih, asar bisa ada 4, 5, maghrib bisa ada 7. Kita baru mau ngomong nih, adzan, diam dulu kita. La ilaha illallah. Jadi Pak, Allahu Akbar, lalu adzan. Kapan gue parahin kok. Udah kalau udah menang mic mah beli aja salon atau micnya baru ngomong sendiri dah baru ngomong sendiri lo. Doyan banget sama mic. Paham ya? Udah kita pakai sekarang ya. Jadi saya nggak pakai panjang-panjang lebar lagi deh nih. Karena yang mangut-mangut kesian nahanin terus. Kesian. Mana gue belum makan dan lu siapa nyuruh belum makan? Iya. Dan jadi lu belum makan gue yang dipromotin. Jangan kasih makan kamu itu. Dan kalau di tempat maulid Pak makan ambil berkahnya Pak. Dia barokah 185, 6 nggak apa. Yang penting ambil berkahnya. Jangan makan lu bertiga bawa plastik, bosan gak lu. Bantuin kakak gitu. Yang begini masukkan tasan bumbung yang begini. Jangan ya. Jadi yuk kita realisasikan di peringatan Maulid. Nyata kalau kita memperingati Maulid, tujuannya adalah agar kita mengenal kepribadian Nabi kita. Beliau adalah manusia terindah, manusia paling disiplin, manusia yang sesungguhnya sempurna. Semua perbuatannya baik. Tiru yang kita bisa dulu. Makan minum tangan kanan, masuk kamar mandi kaki keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, musola masuk musola kaki kanan keluar kaki kiri. Anak muda ketemu orang tua cium tangan, orang tuanya rangkul tuh anak muda. Generasi hebat. Dan orang tua kalau udah masukin anak ke sekolahan, guru lagi nyentil kuping jangan pakai lapor polisi. Loh, karena punya generasi bagus, guru nggak boleh ngedidik, penyok. Karena Indonesia mau nanti tahun 2045 mau Indonesia emas ini. Kalau dari sekarang udah begini, tenggagak terus. Paham ya?
Begitu, dia ini kalau diserahin guru. Makanya kalau saya kasih tahu nih kalau di sini ada para guru nih, kalau ada orang masukin anak sekolah atau anak pesantren, bikin surat pernyataan, rela anak dididik dengan cara guru. Guru juga didiknya nyabetnya kira-kira. Bikin pernyataan bahwa kami tidak akan menuntut Anda di dalam Anda mendidik dan membina pada batas-batas yang terukur. Wah, gila itu bahasa. Gitu. Murid merokok, ambil rokoknya. Hukum disetrap. Zaman dulu, setelah dulu begini kan. Ingat lagi masih RC itu. Wah, benar-benar. Paling ngerah anak dulu udah ingin dibetot nih. Atap preman kayak apa udah ini dibetot. Nah, makanya pada jadi. Terus sekarang bagaimana? Wah, gurunya jadi datang. Ayo Pak. Waduh, ini orang. Aduh, orang tuanya. Guru yang mana? Orang tuanya lagi nih. Jangan pengen nanya, apa sih Beb? Jangan pengen nanya, jangan pengen nanya, pengen nanya berarti ya. Tapi nyuruh cari. Paham ya? Begitu guru yang terukur dalam mendidik. Dulu kita kalau ngaji masih kecil disahabat sama guru. Kalau karena ketiga tuh guru. Mana kamu kemarin? Pak, buat diberi. Nggak ada laporan dulu mah. Aduh, orang tua saya sahabat mah mau Ustaz tuh. Lalu nakal, orang tuanya. Nggak kayak sekarang. Yang mana gurunya? Waduh, copotin. Mengduli. Copotin baik. Jangan ya. Saya berharap orang-orang tua di sini kalau anak masih dididik sama guru pada didikan-didikan yang ada ukuran terbatas begitu, pada ukuran tertentu, jangan suka bela-belain anak. Nanti kalau udah anak tuh lanjut jadi orang nakal, ribet sendiri akhirnya. Paham ya? Nah ini anak-anak muda yang masih pada belajar kalau dihukum sama guru terima. Ini sekarang pesantren lagi orang-orang. Murid datang melangkah sama guru hormat. Ya? Dibilang apa? Fiodar. Iya. Model. Orang guru tuh, orang tua bisa dapat anak cium tangan sebab didikan guru. Kan begitu. Maunya sama guru gitu. Hai, how do you do? Pala lu tidur kayu. Sama kiai nunduk. Ngesot itu ngesot penghormatan, bukan ngesot perbudakan. Emang sengaja generasi kita mau dirusakin supaya mau guru angkat dada. Buat zaman dulu tuh didikan ngaji begini kalau ngomong tuh sama guru. Ustaz, boleh nggak saya mau bertanya? Kata gurunya, jangan, nanya. Gak pakai ngomong pelita sama Ustaz. Enggak. Ustaz, saya mau tanya, silakan apa yang kamu mau tanya nak? Kalau begini bagaimana Ustaz? Nah, kalau begini, itu kan punya kamu, saya begitu. Nah begini. Iya. Maksudnya dia nanya dijawab sama gurunya. Paham itu? Udah sekarang ayo, udah kita realisasikan maulid terus, pertahankan ini perbuatan. Ada dengar orang yang ngatain maulid, biarin, dia belum dapat rezekinya untuk bisa maulid. Kalau memang kita salah, biar mereka doain kita. Kalau mereka salah, biar kita doain mereka. Yang penting kita akur. Yang maulid mereka gak maulid, akur. Ronda berdua. Yang maulid mereka kagak. Tapi akur kan namanya. Iya. Yang maulid nih bawa kopi, bawa gula, dapet pasel, pulang maulid. Iya. Yang kagak maulid bawa termos, sama gelas, sama gelas kosong, sama sendok. Turun di pos ronda ngobrol. Maulid di mana kalian teh? Mau di sono. Oh, ini makanannya iya. Nah juga kelihatannya lu boleh dapat makanannya lu mau kasih dong. Ya nggak apa-apa kasih. Kasih. Ngobrol berdua. Kebetulan malam keduanya giliran ronda dia lagi nih. Yang satu nih yang maulid tidak ronda karena sakit. Ngomong main apa itu lihat saya nggak orang maulid. Oh ya. Lihat rumah yang kagak ronda yang maulid nih lagi cokel maling. Nah yang kagak maulid mesti teriak maling, mesti begitu. Kalau nggak teriak sama maling berarti. Ya. Kalau yang ronda yang maulid, yang lagi cokel rumah yang nggak maulid teriak juga maling. Kalau nggak teriak ya maling juga.
Jadi artinya jangan pada ribut, jangan merasa diri paling benar sendiri. Kalau buat sesama Islam, lana amaluna wa lakum amalukum. Kalau buat orang di luar Islam, lakum dinukum waliyadin. Kalau sama Islam, saudara seagama. Kalau beda agama, saudara sebangsa. Jadi negeri kita tentram. Negeri kita ini negeri yang subur. Di mana-mana di luar negeri Pak, di Jazirah Arab, di mana sampai sholat istisqa minta hujan. Kita malah minta matahari mulu. Iya. Hujan rahmat bukan? Bohong. Tadi hujan memolit meremut. Oh ya, tentu ya. Ini kadang-kadang bisa ngomong kagak bisa makainya sih zaman sekarang nih. Jadi hujan itu gitu. Contoh makanan misalnya kurang, hujan orang pulang separuh. Untung orang pulang separuh, jadi makanan cukup baru muji hujan. Alhamdulillah. Nah, jadi kita yang penting kita akur, yang penting kita jalani apa-apa yang kita bisa daripada sunnah Rasulullah SAW, supaya dari hari ke hari ada peningkatan baik dalam diri kita. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon, saya mau keluar, jangan ada yang salaman ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.